Bandung, 12 Februari tahun 2012. Hari itu langit terlihat biasa saja. Terlalu biasa untuk sebuah kisah yang kelak akan mengubah hidupku selamanya. Namaku Rangga Putra, usia 35 tahun. Aku tidak pernah merasa istimewa, tapi aku selalu percaya satu hal. Jika aku mencintai seseorang, maka aku akan menjaganya sampai batas terakhir kemampuanku. Dan perempuan yang berdiri di sampingku pagi itu adalah alasan mengapa aku percaya pada cinta tanpa syarat. Namanya Herlina. Ia tersenyum kecil sambil membenahi kerudung kremnya di depan sebuah rumah sederhana di daerah Antapani, Bandung. Senyumnya tidak pernah berubah sejak 6 tahun lalu, lembut, menenangkan, dan selalu membuatku lupa bahwa di balik tubuh rapuh itu, jantungnya sedang berjuang setiap detik. "Aku nggak apa-apa, Mas," katanya pelan. Seperti biasa, seolah bisa membaca kekhawatiranku. Aku mengangguk. Meski dadaku selalu terasa sempit setiap kali melihatnya cepat lelah. Penyakit jantung itu bukan hal baru. Kami sudah hidup berdampingan dengannya selama bertahun-tahun. Obat, kontrol rutin, doa-doa panjang selepas subuh, semuanya sudah menjadi bagian dari keseharian kami. Aku bekerja keras, mengambil lembur, menolak libur, menabung sedikit demi sedikit. Bukan karena ambisi, tapi karena satu tujuan. Aku ingin menikahinya dalam keadaan terhormat, tanpa mengemis pada siapapun. Herlina bukan perempuan manja. Ia rajin beribadah, selalu menenangkan orang lain, bahkan saat dirinya sendiri sedang sakit. Seringkali aku merasa, akulah yang sebenarnya ditopang olehnya. Bukan sebaliknya. Hubungan kami berjalan tenang. Terlalu tenang, mungkin seperti danau yang permukaannya damai, tapi menyimpan arus kuat di dasar. Di tahun ke-6 kebersamaan kami, aku mulai serius memikirkan satu hal yang terus menghantui pikiranku. Waktu, dokter tidak pernah menjanjikan umur panjang. Mereka hanya berkata, selama dijaga, masih bisa bertahan. Kalimat itu membuatku sadar, aku tidak ingin menunda kebahagiaan hanya karena takut aku ingin menjadi suaminya. Sekarang, bukan nanti. Di saat yang sama, masa laluku kembali muncul dalam wujud seorang perempuan bernama Delisa, teman sekolah yang tiba-tiba hadir lagi. Membawa tatapan lama yang tidak pernah benar-benar padam. Tapi, itu cerita lain. Cerita yang belum ingin aku ingat hari itu. Karena pada pagi di Bandung tahun 2012 itu, aku masih percaya satu hal dengan utuh. Bahwa cinta, kesetiaan, dan niat baik akan selalu berakhir bahagia, dan aku belum tahu bahwa janur kuning yang kelak kupasang dengan penuh harap akan berubah menjadi simbol perpisahan yang paling menyakitkan dalam hidupku. Namun firasat itu ternyata sudah lebih dulu mengetuk dadaku sejak hari itu. Beberapa minggu setelah pagi di Antapani itu, Herlina mulai lebih sering terdiam. Ia tetap tersenyum, tetap menenangkan, tapi aku mengenalnya terlalu lama untuk tertipu oleh ketenangannya. Cara ia menarik napas menjadi lebih pendek. Cara tangannya diam-diam menggenggam dadanya. Saat ia mengira aku tidak melihat, aku cuma capek sedikit, katanya setiap kali aku bertanya. Kata sedikit itu selalu terdengar seperti kebohongan paling lembut yang pernah ada. Suatu malam, hujan turun deras di Bandung. Aku menunggunya tertidur setelah salat Isya, lalu duduk di samping ranjangnya. Wajahnya pucat, tapi damai. Aku menatapnya lama. Dan entah kenapa, air mataku jatuh tanpa suara. Aku takut kehilangan, dan ketakutan itu berubah menjadi satu keputusan besar. Aku ingin melamarnya, bukan karena desakan usia, bukan karena tuntutan siapapun, tapi karena aku tidak ingin ia pergi. Jika memang itu takdirnya tanpa pernah menjadi istriku secara sah, aku menyiapkan semuanya diam-diam. Cincin, sederhana, bicara dengan orang tuanya, mengatur waktu yang tidak melelahkannya. Semua kulakukan pelan, penuh perhitungan, seolah hidup ini bisa diatur dengan kehati-hatian. Namun, justru di tengah rencana itulah, masa lalu menyelip seperti bayangan. Namanya Delisa.
Kami bertemu tak sengaja di sebuah kafe dekat tempat kerjaku. Akhir Maret tahun 2012, ia mengenaliku lebih dulu. Senyumnya terlalu yakin, seolah waktu 16 tahun yang memisahkan kami tak pernah ada. Kamu kelihatan makin dewasa, Rangga, katanya sambil menatapku lama. Aku tersenyum seperlunya, menjaga jarak, menyebut nama Herlina sejak awal, seolah memasang batas yang tak boleh dilewati. Delisa tertawa kecil. Masih sama? Ya, setia. Entah kenapa, ada nada kecewa di sana. Sejak hari itu, Delisa mulai sering muncul. Pesan singkat, telepon sekadar menanyakan kabar. Aku tidak pernah melampaui batas, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang tidak sehat, sebuah ketertarikan lama yang tumbuh menjadi obsesi. Dan aku tahu, satu kesalahan kecil saja bisa melukai Herlina. Maka aku memilih menjauh, selalu, tanpa kompromi. Di sisi lain, kondisi Herlina semakin sering naik turun. Ada hari-hari ia tampak ceria, berbicara tentang masa depan, seolah penyakit itu tidak pernah ada. Tapi ada juga hari-hari di mana ia hanya duduk diam, memandang jendela, dan berbisik lirih, "Mas, kalau suatu hari aku capek banget, kamu jangan marah ya." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku memeluknya, menahan gemetar. "Jangan ngomong gitu. Kita masih punya banyak waktu." Padahal, jauh di dalam hati, aku mulai sadar. Waktu tidak pernah benar-benar berpihak pada kami. Dan sejak malam itu, aku mengerti satu hal. Kisah ini tidak akan berjalan lurus menuju bahagia. Ia akan berbelok pelan, lalu menghancurkan segalanya. Dan aku mulai merasakannya ketika waktu terasa semakin menyempit. Seperti napas Herlina yang kian pendek tiap kali malam tiba. Awal April tahun 2012, aku memberanikan diri datang ke rumah orang tuanya. Tidak ada pesta, tidak ada rombongan besar. Hanya aku, ayah ibuku, dan niat yang kupeluk erat sejak lama. Rumah itu sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak seperti menghitung sisa keberanian di dadaku. Aku bicara jujur tentang cinta, 6 tahun, tentang keterbatasanku, tentang penyakit Herlina yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak menjanjikan kemewahan, aku hanya menjanjikan satu hal. Aku tidak akan meninggalkannya. Dalam kondisi apapun, ibunya Herlina menangis pelan. Ayahnya menunduk lama, lalu mengangguk. Dan di kamar sebelah, Herlina mendengarkan semuanya. Dengan tangan gemetar, menutup mulutnya sendiri. Saat aku memintanya keluar, ia berjalan perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya basah oleh harap. Ketika aku menyebut niat melamar, ia tidak langsung menjawab. Ia justru memegang tanganku erat, terlalu erat. "Masih yakin?" tanyanya lirih. Aku enggak sempurna. Aku tersenyum, meski tenggorokanku tercekat. "Aku melamar kamu justru karena kamu seperti ini. Karena kamu nyata." Tangisnya pecah. Ia mengangguk berkali-kali, lalu berkata, "Iya, aku mau." Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia. Dan memang untuk beberapa jam aku lupa segalanya. Penyakit, risiko, ketakutan. Kami tertawa kecil. Berbicara tentang tanggal pernikahan, tentang rumah sederhana yang ingin kami bangun bersama. Namun tubuh Herlina seperti mengingatkan kami pada kenyataan. Menjelang maghrib, ia mendadak lemas. Duduknya tak lagi tegak. Napasnya berat. Aku panik. Memanggil namanya berulang kali. Ia hanya tersenyum tipis, seolah menenangkan aku lagi. "Aku cuma kecapekan," katanya. Tapi suaranya nyaris tak terdengar. Malam itu, aku mengantarnya ke rumah sakit. Dokter berbicara pelan. Terlalu pelan untuk kabar yang ingin ku dengar. Aku menangkap satu kalimat yang menancap di kepalaku. Jantungnya makin sensitif. Jangan terlalu diforsir secara emosional. Kalimat itu seharusnya sederhana. Tapi bagiku, itu seperti peringatan keras. Bahkan kebahagiaan bisa berbahaya bagi perempuan yang kucintai. Di luar ruang periksa, ponselku bergetar. Pesan dari Delisa. "Aku dengar kamu mau nikah. Kalau kamu butuh teman bicara,
Aku ada. Aku mematikan layar tanpa membalas. Aku tahu, niatnya bukan sekadar menemani, dan aku tidak ingin ada satupun bayangan lain di antara aku dan Herlina. Malam itu, saat Herlina tertidur di ranjang rumah sakit, aku duduk sendirian di kursi plastik dingin, menatap wajahnya, menghitung detik napasnya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ketakutan itu berubah menjadi doa yang nyaris putus asa. Tuhan, kalau memang waktunya singkat, izinkan aku menjadikannya istriku lebih dulu. Aku belum tahu bahwa doa itu akan dikabulkan dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Dan dengan harga yang terlalu mahal untuk kuterima, beberapa hari setelah Herlina keluar dari rumah sakit, hidup kami tidak pernah benar-benar kembali normal. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya pada tubuhnya, tapi pada caraku memandang waktu. Setiap menit terasa rapuh. Setiap tawa terasa seperti pinjaman yang bisa ditarik kapan saja. Dokter meminta kami datang kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Pagi itu, Bandung terasa dingin, meski matahari sudah tinggi. Herlina duduk di sampingku di ruang tunggu. Tangannya menggenggam tas kecil berisi obat. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Aku yang justru gelisah saat kami dipanggil masuk. Dokter menjelaskan dengan bahasa yang berusaha netral. Jantung Herlina melemah lebih cepat dari perkiraan. Stres emosional, kelelahan, dan perubahan besar dalam hidup bisa memperburuk kondisinya. Aku menangkap maknanya tanpa perlu diterjemahkan. Pernikahan kami berisiko. Keluar dari ruang itu, Herlina tidak menangis. Ia malah tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Mas, kalau nanti kita harus menunda, aku nggak apa-apa." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Menunda? Setelah 6 tahun? Setelah lamaran? Setelah doa-doa yang kupanjatkan dengan rasa takut, aku menggeleng. Kita nggak menunda apapun. Kita cuma akan lebih hati-hati. Padahal, di dalam diriku sendiri, aku mulai bertarung dengan satu kenyataan pahit. Cintaku bisa membahayakan perempuan yang kucintai. Sejak hari itu, aku menjadi terlalu protektif. Mengingatkannya, minum obat. Melarangnya terlalu capek. Memintanya istirahat, bahkan untuk hal-hal kecil. Herlina menuruti, tapi aku tahu aku sedang mencuri sebagian kebebasannya demi rasa amanku sendiri. Dan di celah itulah, Delisa masuk. Ia menelepon malam-malam. Suaranya penuh empati. Bertanya kabarku, menawarkan bantuan, berbicara seolah-olah ia satu-satunya yang benar-benar mengerti tekananku. Aku menolak halus, berkali-kali. Tapi Delisa tidak menyerah. Ia pintar membaca luka. "Capek ya? Selalu kuat sendirian," katanya suatu malam. Kalimat itu hampir membuatku goyah, bukan karena aku tertarik, tapi karena aku memang lelah. Namun setiap kali wajah Herlina terlintas di pikiranku, aku kembali menutup semua pintu. Konflik itu akhirnya meledak pada satu sore yang seharusnya sederhana. Herlina tiba-tiba merasa pusing hebat saat kami sedang memilih tanggal pernikahan bersama keluarganya. Suasana langsung berubah panik. Ia duduk terdiam, napasnya tidak teratur. Semua mata tertuju padaku. Aku menggenggam tangannya, jantungku berdebar tak karuan. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Bagaimana jika aku memaksanya terlalu jauh? Malam itu, aku sendirian di kamar, menatap cincin lamaran di atas meja. Benda kecil yang seharusnya melambangkan awal, kini terasa seperti ancaman yang tak kasat mata. Aku ingin menikahinya, tapi aku juga ingin ia hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mencintainya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah cintaku ini benar-benar menyelamatkan, atau justru perlahan membunuhnya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku sepanjang malam, seperti doa yang kehilangan arah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap punggung Herlina yang terlelap. Nafasnya terdengar pelan, tak beraturan. Setiap tarikan napasnya membuatku tegang. Seolah aku sedang menghitung sesuatu yang bisa habis kapan saja. Aku ingin membangunkannya, ingin memastikan ia baik-baik saja. Tapi, aku juga takut-takut melihat matanya terbuka dengan lelah yang sama. Sejak kejadian sore itu, keluarganya mulai bersikap lebih hati-hati.
Pembicaraan tentang pernikahan tidak lagi penuh tawa. Kini selalu ada jeda, diam, tatapan khawatir yang saling dipertukarkan, seolah aku sedang membawa sesuatu yang berbahaya ke dalam hidup Herlina. Ibunya pernah berkata, pelan, padaku, kami percaya sama kamu, Rangga, tapi kami juga takut kehilangan anak kami. Kalimat itu menusuk tanpa melukai, tapi cukup untuk membuat hatiku runtuh sedikit demi sedikit. Di luar semua itu, Delisa kembali menghubungiku. Kali ini bukan sekadar pesan singkat, ia menungguku di depan kantor. Sore hari, dengan wajah yang tampak penuh perhatian. Aku seharusnya pergi, tapi kelelahan membuat langkahku melambat. Kamu kelihatan makin kurus, katanya. Kamu juga manusia, Rangga. Aku tidak menjawab. Aku tahu jika aku membuka mulut, mungkin akan keluar keluhan yang tidak seharusnya ia dengar. Delisa mendekat setengah langkah. Kalau suatu hari kamu harus memilih antara cinta dan keselamatan, kamu siap? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Bukan karena ia benar, tapi karena ia berani mengatakannya. Aku menegaskan batas. Dengan suara dingin, dengan sikap yang tegas. Aku pergi tanpa menoleh. Namun satu hal yang membuatku takut pertanyaan itu kini ikut pulang bersamaku. Malamnya, Herlina terbangun dan memanggil namaku. Suaranya lemah. Aku langsung duduk di sampingnya. Mas, ia menatapku lama, seolah ingin memastikan sesuatu. Kalau aku makin merepotkan, kamu boleh capek. Aku ngerti. Aku menggeleng keras, menahan getar. Jangan pernah bilang kamu merepotkan. Kamu adalah alasanku bertahan. Air matanya jatuh. Tangannya menggenggam tanganku. Dingin. Aku cuma takut. Kamu mengorbankan terlalu banyak buat aku. Kalimat itu menghancurkanku lebih dalam daripada amarah siapapun. Malam itu aku sadar, konflik ini bukan lagi tentang orang lain. Bukan tentang Delisa. Bukan tentang keluarga. Tapi tentang aku dan Herlina, dua orang yang saling mencintai. Tapi sama-sama takut menjadi beban. Dan di tengah ketakutan itu, aku mulai merasa pilihan-pilihanku ke depan tidak akan ada yang benar-benar benar. Aku hanya bisa memilih mana yang paling sedikit melukai. Dan itu adalah awal dari keputusan. Keputusan yang akan menyeret kami ke titik paling menentukan. Dalam hidup kami, sebuah titik di mana menunda sama. Artinya, dengan kehilangan kesempatan terakhir, awal Mei tahun 2012, kondisi Herlina kembali menurun. Bukan secara dramatis, tapi pelan dan konsisten seperti jam pasir yang tak pernah berhenti jatuh. Ia lebih cepat lelah, lebih sering diam, doa-doanya menjadi lebih panjang. Tatapannya sering kosong, seolah ia sedang berpamitan dengan sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Kami kembali ke rumah sakit. Kali ini, pembicaraan dokter tidak lagi berputar-putar. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Secara medis, kondisinya tidak stabil. Perubahan besar termasuk tekanan emosional bisa berdampak serius. Aku mengangguk, menelan ludah. Kalau pernikahan, dokter terdiam sesaat. Bisa dilakukan, tapi risikonya tinggi. Kami tidak bisa menjanjikan apapun. Di luar ruangan, Herlina menatapku. Tidak ada air mata, hanya ketenangan yang membuatku takut. Mas, katanya pelan. Aku mau tetap menikah. Aku tercekat. Kita bisa nunggu. Kita bisa. Ia menggeleng. Aku nggak mau menunggu hidup yang belum tentu datang. Aku mau hidup yang aku pilih. Kalimat itu membuatku kehilangan kata. Untuk pertama kalinya, aku sadar. Herlina lebih berani daripada aku. Keluarga berkumpul malam itu. Suasana tegang. Ada yang setuju, ada yang menolak, ada yang menangis diam-diam. Semua mata akhirnya tertuju padaku. Seolah keputusan ini ada di tanganku. Aku berdiri, suaraku bergetar, tapi jelas. Aku nggak janji semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku janji, satu hal aku akan bertanggung jawab. Sampai kapanpun. Herlina tersenyum. Senyum yang membuatku ingin menangis dan bersyukur sekaligus. Tanggal ditetapkan, 27 Mei tahun 2012, sederhana. Tidak melelahkan, tanpa pesta besar. Hanya akad, hanya niat, hanya cinta. Di tengah persiapan itu,
Delisa kembali mencoba mendekat. Kali ini lebih terang-terangan. Ia berkata, aku egois. Bahwa aku memaksakan kehendak atas nama cinta. Aku tidak membalas. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepadanya. Karena keputusan sudah diambil. Malam sebelum akad, aku duduk sendirian di kamar. Jas tergantung rapi. Cincin tergeletak di meja. Aku menatap semuanya terlalu lama seolah ingin menghafalnya. Herlina mengirim pesan singkat dari kamarnya. Mas, kalau besok aku kelihatan lelah, tolong tetap tersenyum ya. Aku mau ingat hari itu sebagai hari bahagia. Aku menutup mata. Air mataku jatuh. Aku membalas. Aku akan tersenyum untuk kita. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku hanya tahu satu hal. Aku memilih tetap melangkah. Meski jalan di depanku gelap dan sunyi. Dan dengan keputusan itulah, kami melangkah menuju hari yang akan mengubah arti kebahagiaan untuk selamanya. Hari yang semakin dekat, dan semakin membuatku sulit bernapas. Hari-hari menjelang 27 Mei tahun 2012, berjalan seperti mimpi yang terlalu cepat. Persiapan pernikahan kami sederhana, tapi setiap detail terasa berat. Aku memilih kain akad yang paling ringan, kursi yang paling nyaman, bahkan durasi acara yang dipangkas sesingkat mungkin. Semua demi Herlina. Ia tampak tenang di luar, tapi aku melihat perubahan kecil yang tak bisa disembunyikan. Langkahnya makin pelan, senyumnya sering muncul terlambat, dan setiap kali ia selesai berdoa, matanya selalu terpejam lebih lama dari biasanya. Aku cuma lagi ngobrol sama Tuhan, katanya saat aku bertanya. Jawaban itu membuat dadaku hangat sekaligus takut. Aku menetapkan satu tujuan dalam diriku. Aku akan menikahinya. Dan aku akan menjaganya melewati hari itu. Tidak peduli berapa banyak rasa cemas yang harus kutelan. Tidak peduli berapa kali aku terbangun di malam hari dengan dada sesak oleh bayangan terburuk. Suatu sore, saat hujan turun pelan di Bandung, Herlina meminta ditemani berjalan sebentar di halaman rumah. Kami duduk berdampingan, mendengarkan suara air jatuh di atap. Mas, katanya tiba-tiba, kalau nanti aku nggak sekuat yang kamu harapkan, aku langsung menoleh. Jangan, lanjutkan. Ia tersenyum kecil. Aku cuma mau kamu tahu, aku bahagia. Sampai detik ini, kata detik itu menghantamku. Malam-malamku dipenuhi firasat yang tak bisa kujelaskan. Aku sering terbangun, hanya untuk memastikan Herlina bernapas dengan tenang. Aku menggenggam tangannya saat ia tidur, seolah takut ia akan menghilang jika kulepas. Di sisi lain, Delisa masih mencoba menyusup lewat kata-kata. Ia mengirim pesan panjang tentang masa depan, tentang penyesalan, tentang pilihan hidup. Aku tidak membalas satu pun. Pikiranku sudah terlalu penuh untuk memuat suara lain selain Herlina. Semakin dekat hari akad, semakin aku merasa seperti sedang berjalan menuju tepi sesuatu yang curam. Tapi, aku tidak mundur. Aku tidak menoleh ke belakang. Karena bagiku, mundur berarti menyerah. Dan menyerah berarti mengkhianati cinta yang sudah bertahan 6 tahun lamanya. Malam itu, aku duduk di musola kecil dekat rumah. Sendirian, aku tidak meminta keajaiban. Aku hanya meminta satu hal sederhana. Tuhan, izinkan aku menyebut namanya dalam satu akad. Setelah itu, apapun yang kau putuskan, aku akan terima. Aku tidak tahu bahwa doa itu akan menjadi pengikat paling sakral, sekaligus pembuka dari luka terdalam yang belum pernah kualami. 3 hari menjelang akad, udara Bandung terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena firasat yang terus menempel di pikiranku, seperti bayangan. Herlina semakin sering terdiam. Ia tetap tersenyum saat orang-orang datang membantu persiapan. Tapi aku tahu senyum itu kini membutuhkan tenaga. Suatu pagi, saat ia mencoba berdiri dari kursi, tubuhnya sedikit oleng. Aku langsung meraih lengannya. Mas, nggak apa-apa, katanya cepat, seolah tak ingin kepanikanku membesar. Cuma pusing sebentar. Aku mengajaknya duduk, memaksanya beristirahat. Tapi dalam hatiku, alarm itu kembali berbunyi. Tanda-tanda yang sama. Napas yang lebih pendek, wajah yang cepat pucat. Semua terlalu mirip dengan hari-hari buruk sebelumnya. Kami kembali menghubungi dokter.
Jawabannya singkat dan jujur. Istirahat total, minim emosi, jangan terlalu memaksakan apapun. Aku mengangguk. Tapi di dalam diriku, aku sedang bernegosiasi dengan rasa bersalah. Bagaimana caranya minim emosi menjelang hari pernikahan? Malam itu, Herlina memintaku duduk di sampingnya. Ia menggenggam tanganku lama. Lebih lama dari biasanya. Mas takut ya? Tanyanya pelan. Aku ingin berbohong. Tapi, aku terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Iya. Jawabku jujur. Takut banget. Ia tersenyum. Senyum yang selalu membuatku merasa kalah. Aku juga. Tapi aku lebih takut kalau aku pergi tanpa pernah benar-benar hidup. Kalimat itu membuat tenggorokanku tercekat. Aku memeluknya hati-hati. Seolah tubuhnya terbuat dari sesuatu yang bisa pecah hanya dengan satu tarikan napas yang salah. Di luar rumah, persiapan terus berjalan. Janur mulai dipasang. Kursi ditata. Semua orang bicara tentang bahagia, tentang awal baru, tentang masa depan. Hanya aku yang diam-diam merasa seperti sedang mengantar sesuatu menuju akhir. Delisa kembali muncul lewat satu pesan terakhir. Kalau masih ada waktu untuk berubah pikiran, lakukan sekarang. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Malam sebelum hari akad, Herlina meminta izin meneleponku dari kamarnya, meski jarak kami hanya beberapa meter. Suaranya terdengar lembut, nyaris bergetar. Mas, kalau besok aku kenapa-kenapa, tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Aku menutup mata, menahan sesak. Jangan bicara begitu. Besok kamu akan jadi istriku. Ia diam sejenak, lalu berbisik. Terima kasih sudah mencintaiku seutuhnya. Pagi itu aku hampir tidak tidur. Aku duduk menatap langit-langit, mendengarkan detik jam berjalan. Setiap detik terasa seperti peringatan, tapi aku tetap melangkah. Karena aku sudah memilih, dan aku yakin, atau setidaknya memaksa diri untuk yakin, bahwa cinta kami cukup kuat untuk melewati satu hari ini. Aku tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari paling singkat, sekaligus paling panjang dalam hidupku. Karena pagi datang terlalu cepat, sementara hatiku belum siap melepas malam. 27 Mei tahun 2012, Bandung masih diselimuti udara dingin ketika aku terbangun. Suara langkah orang-orang di rumah terdengar pelan tapi sibuk. Aroma kopi dan kue sederhana memenuhi ruang tamu. Semua bergerak seperti biasa. Semua tersenyum seperti seharusnya. Hanya aku yang berdiri di depan cermin, menatap bayangan diri sendiri yang tampak jauh lebih tua dari kemarin. Tanganku sedikit gemetar saat mengenakan jas. Bukan karena gugup menikah, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama, tapi karena rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Takut kehilangan, takut bahagia, takut semuanya berhenti tepat saat aku mulai menggenggamnya. Aku sempat mengintip ke kamar Herlina dari kejauhan. Ia duduk di tepi ranjang, dibantu ibunya. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Saat melihatku, ia tersenyum. Senyum yang membuatku ingin berlari menghampirinya dan membatalkan segalanya. Hanya demi memastikan ia aman. Mas, katanya lirih. Aku cantik, aku menelan ludah, menahan air mata. Kamu selalu cantik. Ia tertawa kecil, lalu menarik napas lebih dalam dari biasanya. Aku melihatnya, aku merasakannya, tapi aku memilih diam. Memilih percaya bahwa hari ini akan berpihak pada kami. Akad disiapkan singkat, tidak ada musik, tidak ada keramaian berlebihan. Hanya keluarga dekat, doa-doa, dan niat yang mengikat dua orang yang sudah terlalu lelah untuk menunggu lebih lama. Aku duduk di tempatku. Kursi itu terasa dingin. Tanganku berkeringat. Ketika Herlina dibawa masuk dan duduk di hadapanku, waktu seperti melambat. Wajahnya terlihat tenang. Meski aku tahu setiap detik adalah perjuangan. Aku sempat bertanya pelan. Kamu kuat? Iya. Mengangguk. Aku bahagia. Kalimat itu menenangkanku, sekaligus membuat dadaku nyeri. Penghulu mulai berbicara. Kata-katanya mengalir, jelas, formal. Aku mendengarkan setengah sadar, setengah tenggelam dalam wajah Herlina
yang terus kupandangi. Setiap kedipan matanya seperti perpisahan kecil yang tak ingin kuakui saat ijab akan dimulai. Aku merasakan firasat itu kembali. Jantungku berdebar terlalu cepat, tanganku semakin dingin. Aku ingin berhenti sejenak, ingin memastikan Herlina baik-baik saja. Tapi semuanya sudah di depan mata, dan aku tidak ingin merusak momen yang sudah kami perjuangkan dengan air mata dan doa. Aku menarik napas panjang, aku menegakkan punggung, aku bersiap mengucapkan kalimat yang akan mengubah status kami, atau mungkin mengubah seluruh hidupku. Aku belum tahu bahwa setelah kata itu terucap, segala sesuatu tidak akan pernah sama lagi. Penghulu memandangku dengan tenang. Suaranya terdengar jelas di tengah ruangan yang mendadak terasa sunyi. Semua mata tertuju padaku. Semua napas seakan ditahan. Dan di hadapanku, Herlina duduk dengan wajah damai. Terlalu damai untuk hatiku yang bergejolak. Aku menggenggam tangannya. Dingin, tapi genggamannya masih membalas. Ijab dimulai. Aku mengucapkan kalimat itu dengan satu tarikan napas. Tidak tercekat, tidak terputus, lancar seolah semesta memberiku kekuatan terakhir untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Sah, kata itu. Terdengar sederhana, pendek, tapi beratnya seperti menjatuhkan seluruh dunia ke dadaku. Beberapa orang mengucap syukur pelan. Ada yang tersenyum, ada yang menitikkan air mata bahagia. Aku menoleh ke arah Herlina, ingin melihat reaksinya, ingin memastikan ia baik-baik saja. Ia tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Matanya berkaca-kaca, tapi sorotnya hangat. Ia mengangguk kecil, seolah berkata, "Kita berhasil." Aku ingin tertawa, aku ingin menangis. Aku ingin memeluknya erat dan berkata bahwa semua ketakutan itu akhirnya terlewati. Namun beberapa detik setelah itu, sesuatu berubah. Genggaman tangannya melemah. Senyumnya memudar perlahan. Napasnya terdengar lebih berat. Matanya terpejam, lebih lama dari kedipan biasa. "Herlina," bisikku. Ia tidak langsung menjawab. Orang-orang mengira ia hanya lelah. Aku juga ingin percaya itu. Tapi hatiku berteriak, firasat itu kembali. Lebih keras dari sebelumnya. Aku melihat dadanya naik turun dengan ritme yang tidak biasa. Aku memanggil namanya lagi, kali ini lebih keras. Beberapa orang mulai mendekat. Ibunya berdiri, panik. Suasana yang tadi hikmat berubah tegang dalam hitungan detik. "Herlina, lihat aku," kataku. Suaraku gemetar. Ia membuka mata sedikit, menatapku. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya, senyum yang membuatku ingin berteriak. "Mas," bisiknya pelan. Hampir tak terdengar. Aku sudah bahagia. Kepalanya perlahan bersandar, tubuhnya melemas. Aku refleks meraih bahunya, menahan agar ia tidak jatuh. Suara-suara mulai kacau. Ada yang memanggil nama Tuhan, ada yang berlari mencari bantuan. Aku hanya bisa memeluknya. Aku memanggil namanya berkali-kali. Aku menolak melepaskannya. Di tengah kekacauan itu, satu hal menghantamku dengan kejam. Ia resmi menjadi istriku. Tepat di saat aku mulai kehilangannya, aku belum mau menerima apapun. Aku belum mau mendengar apapun. Karena dalam pelukanku, perempuan yang baru saja kunikahi itu adalah seluruh hidupku. Dan aku belum tahu bahwa beberapa menit ke depan akan menjadi klimaks paling kejam yang pernah kuterima dari takdir. Suasana berubah kacau dalam sekejap. Janur yang tadi berdiri anggun, kini hanya menjadi saksi bisu. Kursi-kursi bergeser. Suara orang-orang saling bertabrakan. Doa-doa terucap dengan nada panik. Aku masih memeluk Herlina. Tubuhnya ringan di lenganku. Terlalu ringan untuk seseorang yang baru saja menjadi istriku. "Herlina, dengar aku," bisikku berulang kali. Ia tidak menjawab. Napasnya terdengar berat, tak beraturan. Wajahnya pucat, tapi tetap tenang, seolah ia sedang tertidur sangat dalam. Aku menolak melepaskannya, meski orang-orang meminta aku memberi ruang. Aku menggeleng. "Dia istriku," kataku keras. Lebih kepada diriku sendiri. Dia, istriku. Beberapa orang membantu membawanya ke mobil. Tidak ada sirena,
Tidak ada suara yang menenangkan. Hanya degup jantungku sendiri yang terasa memekakan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya sepanjang perjalanan menuju rumah sakit. Tangannya dingin, dan aku mulai gemetar. Di ruang penanganan, aku diminta menunggu di luar. Kata-kata itu membuatku hampir kehilangan kendali. Aku ingin masuk, aku ingin berada di sampingnya, tapi kakiku seperti tertanam di lantai. Aku hanya bisa duduk, menunduk, memeluk jas yang masih kukenakan sejak akad jas pengantin, yang belum sempat kulepas, yang kini terasa seperti beban. Ibunya Herlina menangis tertahan. Ayahnya berdiri mematung. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berani bertanya, karena kami semua tahu, jawaban apapun akan menyakitkan. Menit demi menit terasa seperti jam. Aku menatap pintu itu, tanpa berkedip. Setiap kali terbuka, jantungku melonjak, lalu jatuh kembali di kepalaku. Satu kalimat terus berputar tanpa henti. Aku baru saja menikah. Aku belum sempat menjadi suami. Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku menyalahkan keputusan itu. Aku menyalahkan cinta yang kupikir cukup kuat untuk melawan segalanya. Dan di tengah penantian itu, aku sadar. Semua usahaku, semua doaku, semua pengorbananku tidak lagi berada di tanganku. Aku hanya bisa menunggu. Dan menunggu adalah bentuk paling menyiksa dari kehilangan. Karena di dalam diam itu, harapan dan ketakutan saling bertabrakan tanpa ampun. Pintu ruang penanganan akhirnya terbuka. Seorang dokter melangkah keluar dengan wajah yang terlalu tenang untuk jantungku yang berlari tak karuan. Aku berdiri terlalu cepat, hampir kehilangan keseimbangan. Tanganku dingin, kepalaku kosong. Pak Rangga, panggilnya. Aku mengangguk. Tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku hanya mengikuti langkahnya ke sudut lorong yang lebih sepi. Seolah kenyataan perlu disampaikan jauh dari telinga orang-orang yang masih berharap. Dokter itu menarik napas pelan. Kondisi istrinya sangat kritis, katanya. Jantungnya bekerja sangat lemah. Kata istri membuat lututku nyaris lemas. Aku baru saja mendapatkannya. Baru saja. Masih ada harapan? Tanyaku. Nyaris berbisik, ia menatapku lama. Terlalu lama. Kami melakukan yang terbaik. Tapi Bapak perlu bersiap. Bersiap, kata itu jatuh seperti palu di kepalaku. Aku kembali duduk, menunduk, memeluk wajahku sendiri. Di kepalaku berkelebat potongan-potongan kecil yang terasa kejam. Tawa Herlina di sore hujan. Cara ia menyebut namaku dengan nada lembut. Pesan singkatnya semalam. Aku mau ingat hari itu sebagai hari bahagia. Air mataku jatuh tanpa suara. Ibunya mendekat, menggenggam bahuku. Tangannya bergetar. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Nak, katanya pelan. Seolah ingin menenangkan aku lebih dulu, sebelum menenangkan dirinya sendiri. Aku menggeleng. Aku belum sempat, kataku terputus. Belum sempat membawanya pulang sebagai istriku. Waktu berjalan tanpa arah. Jam di dinding berdetak dengan kejam, mengingatkanku bahwa hidup tidak pernah berhenti hanya karena seseorang belum siap kehilangan. Aku menatap pintu itu lagi, pintu yang memisahkan aku dari perempuan yang baru saja kunikahi. Dalam hati, aku berbicara padanya, bertahanlah sedikit lagi. Aku di sini. Aku belum pergi. Beberapa saat kemudian, dokter itu kembali. Kali ini, langkahnya lebih pelan. Matanya menyiratkan sesuatu yang tak berani ia ucapkan dengan cepat. Aku berdiri. Kali ini, aku sudah tahu apa yang akan kudengar. Dan justru itu yang paling menakutkan. Dokter itu berdiri di hadapanku. Tidak lagi membawa berkas, seolah semua angka dan catatan sudah kehilangan arti. Wajahnya serius, tapi matanya menyimpan iba yang tidak bisa disembunyikan. Kami sudah melakukan semua prosedur yang memungkinkan, katanya, pelan. Jantungnya tidak merespon seperti yang kami harapkan. Kata kami terdengar begitu jauh. Seolah semua ini terjadi pada orang lain. Seolah perempuan yang sedang berjuang di balik pintu itu bukan istriku. Apa masih ada yang bisa saya lakukan? Tanyaku. Suaraku pecah. Tapi aku memaksanya tetap keluar. Dokter itu terdiam sejenak. Kalau
Bapak, boleh masuk. Berdoa. Di sampingnya, kakiku lemas. Dadaku terasa kosong. Tapi, aku mengangguk. Karena jika itu kesempatan terakhir, aku tidak ingin melewatkannya. Aku melangkah masuk ke ruangan itu dengan napas tertahan. Lampu putih terasa terlalu terang. Suara alat-alat terdengar pelan, teratur, seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan meski hatiku ingin berhenti. Herlina terbaring di sana. Wajahnya pucat, tapi tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Aku mendekat perlahan, menggenggam tangannya. Hangatnya hampir tak terasa. Aku menunduk. Air mataku jatuh di punggung tangannya. Lin, ini aku, bisikku. Masih Rangga. Suamimu. Aku berhenti sejenak. Kata suami terasa asing. Sekaligus menyakitkan. Aku baru saja mendapatkannya. Dan mungkin akan kehilangannya di waktu yang sama. Aku di sini. Lanjutku. Kamu nggak sendirian. Kalau capek banget. Aku temani. Aku tidak meminta ia bertahan lebih lama. Aku tidak berani. Aku hanya meminta satu hal dalam hati. Jangan pergi sendirian. Aku membacakan doa yang biasa ia panjatkan setiap malam. Doa yang sering ia ucapkan dengan suara pelan tapi yakin. Kini, aku yang mengucapkannya dengan suara bergetar. Seolah meminjam kekuatannya untuk terakhir kali. Tangannya tidak membalas genggamanku. Dadanya naik turun dengan ritme yang makin jarang. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Perlahan, tapi pasti. Aku janji. Bisikku putus-putus. Aku akan setia. Aku akan jaga cintamu. Selamanya. Aku tidak tahu apakah ia mendengarnya. Aku hanya tahu, aku mengatakan itu dengan seluruh sisa hidupku. Beberapa saat kemudian, dokter dan perawat kembali masuk. Aku diminta menepi. Aku menoleh sekali lagi ke arah Herlina. Wajahnya tetap damai, terlalu damai. Dan di saat itulah, aku sadar, doa yang paling tulus pun tidak selalu datang tepat waktu. Aku berdiri terpaku di sudut ruangan, ketika semuanya berlangsung terlalu cepat dan terlalu sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan berlebihan, hanya gerakan-gerakan terukur dari orang-orang yang sudah terlalu sering menghadapi akhir. Seorang dokter mendekat, tatapannya tidak lagi mencari kata-kata penghiburan. Ia hanya menunduk pelan. Kami turut berduka cita, katanya. Kalimat itu jatuh tanpa suara, tapi menghantam lebih keras dari apapun. Dadaku terasa kosong seketika. Seperti ada sesuatu yang dicabut paksa, bukan dari tubuhku, tapi dari seluruh hidupku. Aku menoleh ke arah ranjang. Herlina terbaring tenang. Istriku, perempuan yang sah. Kupanggil dengan status itu hanya dalam hitungan menit. Aku melangkah mendekat. Tangannya kini benar-benar diam. Tidak ada lagi genggaman balasan. Tidak ada lagi napas yang kutunggu dengan cemas. Aku menyentuh keningnya pelan. Takut merusak ketenangan yang akhirnya ia dapatkan. Lin, suaraku nyaris tak keluar. Kita baru mulai. Air mataku jatuh, bukan terseduh, bukan menangis keras, tapi jatuh satu persatu. Seperti hujan kecil yang tak pernah reda. Aku ingin marah, aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya satu rasa, hampa. Di luar ruangan, kabar itu menyebar cepat. Tangis, pecah, pelukan, saling menguatkan. Tapi semua suara itu terdengar jauh, seolah aku berada di ruang lain, terpisah dari dunia yang masih bergerak. Beberapa jam sebelumnya, rumah kami dipenuhi doa dan harap. Janur kuning berdiri di depan rumah dengan anggun, melambangkan awal. Kini, janur itu tetap berdiri, tapi maknanya berubah. Tidak lagi tentang perayaan, melainkan tentang perpisahan. Aku kembali ke rumah dengan jas pengantin yang masih melekat di tubuhku. Jas yang kini terasa asing. Di depan rumah, orang-orang menunduk saat melihatku. Tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanya pandangan iba, dan saat itu juga, aku mengerti. Aku datang ke pernikahanku sebagai calon suami, dan pulang sebagai duda. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Cincin masih ada di jariku. Aku memandanginya lama.
lalu mengepalkan tangan, menahannya seolah takut ia ikut menghilang. Aku janji, bisikku pada ruang kosong. Aku akan tetap setia, bukan pada harapan, bukan pada masa depan, tapi pada cinta yang sudah selesai, dan luka yang baru saja dimulai. Hari-hari setelah kepergian Herlina berjalan tanpa bentuk. Aku bangun pagi, bukan karena ingin hidup, tapi karena tubuhku lupa bagaimana caranya berhenti. Rumah terasa terlalu sunyi. Setiap sudut menyimpan jejaknya, gelas yang biasa ia pegang, sajadah yang masih terlipat rapi, obat-obatan yang tak sempat ia habiskan. Aku masih mengenakan cincin itu, bukan karena aku lupa melepasnya, tapi karena aku belum sanggup. Orang-orang datang, mengucapkan bela sungkawa, memberi nasihat yang terdengar baik tapi terasa jauh. Mereka bilang, waktu akan menyembuhkan. Mereka bilang, aku masih muda. Mereka bilang, hidup harus berjalan. Aku mengangguk, selalu mengangguk. Karena aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan bahwa hidupku berhenti di tanggal 27 Mei tahun 2012. Malam-malamku diisi percakapan sepihak. Aku duduk di tepi ranjang, berbicara pada ruang kosong, menceritakan hal-hal kecil yang dulu selalu ia dengarkan dengan penuh perhatian. Kadang aku tertawa sendiri, kadang aku menangis tanpa suara. Di tengah sunyi itu, Delisa kembali muncul. Kali ini dengan sikap yang jauh lebih lembut. Ia datang bukan membawa paksaan, tapi empati. Ia duduk di seberangku, tidak mendekat, tidak menyentuh. Aku turut berduka, katanya pelan. Aku tahu kamu kehilangan besar. Aku menatapnya singkat, lalu kembali menunduk. Aku sudah menikah, jawabku, dan aku masih suami seseorang. Delisa terdiam. Ada kekecewaan di matanya, tapi juga sesuatu yang lain, kesabaran yang menunggu retak. Aku nggak minta kamu melupakan, katanya. Aku cuma nggak mau kamu sendirian. Kalimat itu hampir berhasil. Hampir. Tapi bayangan Herlina muncul di kepalaku. Senyumnya, suaranya, janjiku di samping ranjang rumah sakit. Aku menggeleng pelan. Kesendirian ini pilihanku, kataku. Dan aku masih setia. Delisa pergi dengan wajah tertunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, aku merasa kuat. Bukan karena aku baik-baik saja, tapi karena aku tahu apa yang tidak ingin kulakukan. Hari demi hari berlalu. Aku kembali bekerja, menjalani rutinitas. Orang-orang mulai berhenti menanyakan keadaanku. Mereka mengira aku sudah pulih, padahal yang terjadi hanya satu. Aku belajar menyembunyikan kehilangan. Suatu malam, aku membuka kembali pesan terakhir Herlina. Kata-katanya sederhana, tapi hangat. Aku membacanya berulang-ulang sampai air mataku jatuh lagi. Disitulah aku sadar, kesetiaanku bukan tentang menolak hidup baru, tapi tentang menghormati cinta yang pernah ada. Dan meski jalannya masih gelap, aku mulai melangkah pelan. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk bertahan. Waktu tidak benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara berjalan sambil membawa luka. Aku mulai terbiasa bangun pagi tanpa pesan darinya. Terbiasa pulang ke rumah yang sunyi. Terbiasa menyebut namanya hanya di dalam hati. Suatu sore, saat hujan turun seperti dulu, Delisa kembali hadir. Kali ini tidak sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai kenyataan yang menawarkan pegangan. Ia tidak memaksa, tidak merayu. Ia hanya ada, menyodorkan secangkir teh, duduk berseberangan, dan menatapku dengan mata yang lelah menunggu. Aku tahu aku nggak bisa menggantikan siapapun, katanya pelan. Aku cuma mau kamu nggak tenggelam. Kata-katanya terdengar dewasa, tulus, dan untuk sesaat, aku merasakan kehangatan yang lama hilang. Bukan cinta, tapi perhatian. Aku menyadari betapa mudahnya manusia menyerah pada kelelahan. Aku menatap cincin di jariku. Masih kupakai, bukan sebagai beban. Sebagai pengingat, aku menghargai niatmu. Jawabku jujur. Tapi aku belum selesai dengan janjiku. Delisa menghela napas. Janji pada orang yang sudah pergi, aku mengangguk. Janji pada diriku sendiri. Ia terdiam, lalu tersenyum, pahit. Untuk pertama kalinya,
aku melihat ia melepaskan obsesi yang selama ini mengikatnya. Ia berdiri, menepuk bahuku pelan, dan pergi tanpa drama, tanpa janji akan kembali. Malam itu aku berjalan sendirian menyusuri jalan yang basah. Lampu-lampu kota memantul di genangan air, mengingatkanku pada langkah-langkah kecil Herlina yang selalu hati-hati. Aku berhenti sejenak, menatap langit, dan berbicara pelan. Bukan kepada siapapun, tapi kepada kenangan. Aku masih di sini, bisikku, dan aku akan hidup dengan baik. Aku mulai memahami sesuatu yang dulu tak kupahami. Setia bukan berarti membeku di masa lalu. Setia adalah hidup dengan jujur, tanpa mengkhianati cinta yang pernah menguatkanmu. Aku pulang, menutup pintu, dan menyalakan lampu. Rumah itu masih sunyi, tapi untuk pertama kalinya, sunyi itu tidak menakutkan. Ia hanya ada, seperti aku. Dan di sanalah, di antara hujan dan cahaya lampu, aku mulai percaya, bertahan juga sebuah kemenangan. Beberapa bulan setelah itu, aku membuat satu keputusan kecil yang terasa besar. Aku pindah rumah, bukan untuk lari dari kenangan, tapi untuk memberi ruang baru bagi hidup yang masih harus dijalani. Aku memilih tempat sederhana, tidak jauh dari pusat kota Bandung, cukup dekat untuk bekerja, cukup sunyi untuk berpikir. Cincin itu masih ada di jariku, bukan lagi sebagai luka terbuka, melainkan sebagai tanda hormat. Aku mulai kembali ke hal-hal kecil yang dulu selalu Herlina sukai, membuat sarapan sederhana, menyiram tanaman di pagi hari, duduk sejenak setelah subuh, memandangi cahaya yang masuk dari jendela. Aku tidak lagi menangis setiap melakukannya. Kadang dadaku tetap sesak, tapi tidak runtuh. Suatu hari, aku memberanikan diri datang ke makamnya. Aku duduk lama di sana, tanpa bunga berlebihan, tanpa kata-kata besar. Hanya aku dan tanah yang menyimpan seluruh bahagiaku. Lin, kataku pelan. Aku masih hidup. Angin berembus pelan. Tidak ada jawaban. Tapi, untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu jawaban. Aku hanya ingin jujur. Aku bercerita tentang pekerjaanku yang mulai stabil. Tentang hari-hari yang tidak lagi terasa seperti hukuman. Tentang Deliza, yang akhirnya benar-benar pergi dari hidupku. Tanpa kebencian, tanpa penyesalan. Semua sudah menemukan tempatnya masing-masing. Aku nggak mengkhianati kita, bisikku. Aku cuma belajar berdiri. Saat aku bangkit dan melangkah pergi, ada rasa ringan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia yang meledak-ledak, tapi damai yang tenang. Seperti laut setelah badai, masih menyimpan kedalaman, tapi tidak lagi bergemuruh. Malam itu aku pulang, menutup pintu, dan tersenyum kecil. Bukan karena aku sudah sembuh, tapi karena aku tahu aku akan baik-baik saja. Dan itulah bentuk happy ending yang akhirnya kupahami. Bukan hidup tanpa kehilangan, melainkan hidup yang tidak lagi dikalahkan. Olehnya, aku mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu tinggal dalam bentuk kehadiran. Kadang ia berubah rupa, menjadi kenangan, menjadi doa, menjadi cara seseorang menjalani hidup dengan lebih jujur. Herlina tidak lagi duduk di sampingku, tapi ia ada di setiap keputusan kecil yang kuambil. Aku berhenti bertanya, kenapa harus aku? Aku juga berhenti berharap waktu bisa diputar kembali. Yang tersisa hanyalah satu pilihan. Bagaimana aku hidup setelah semuanya terjadi? Orang-orang mulai melihatku sebagai pria yang kuat. Mereka tidak lagi membicarakan tragedi itu dengan suara pelan di belakangku. Hidup kembali berjalan normal, versi dunia. Tapi aku tahu, di dalam diriku, ada ruang yang akan selalu kosong. Dan aku tidak berniat menutupnya. Ruang itu adalah tempat Herlina tinggal. Setiap kali aku melihat janur kuning di pernikahan orang lain, dadaku masih terasa sesak. Tapi aku tidak lagi menunduk. Aku tersenyum kecil dan berdoa diam-diam, berharap cinta mereka diberi waktu yang lebih panjang. Aku sering ditanya, apakah aku akan menikah lagi? Pertanyaan itu tidak lagi melukaiku. Aku menjawab jujur. Aku tidak menutup pintu, tapi aku juga tidak berlari mencarinya. Kesetiaanku kini bukan pada status, tapi pada nilai, pada cinta yang pernah mengajariku arti sabar, ikhlas, dan keberanian melepas. Jika suatu hari aku mencintai lagi,
Itu bukan karena aku lupa, melainkan karena aku pernah belajar mencintai dengan benar. Di malam-malam tertentu, aku masih menyebut namanya dalam doa, bukan dengan tangis, bukan dengan protes, tapi dengan rasa syukur yang pelan. Terima kasih, bisik, kamu pernah memilihku, dan di sanalah aku paham. Cinta sejati tidak berakhir saat seseorang pergi. Ia berakhir saat kita berhenti menjadi manusia yang lebih baik karenanya. Waktu membawa aku cukup jauh dari hari itu. Cukup jauh untuk bisa bercerita tanpa gemetar, tapi tidak pernah cukup jauh untuk benar-benar lupa. Setiap tahun, ketika tanggal 27 Mei datang, aku selalu berhenti sejenak dari dunia. Aku tidak mengumumkan apapun, aku hanya diam. Aku mengenang seorang perempuan bernama Herlina, bukan sebagai tragedi, tapi sebagai anugerah singkat yang pernah dipercayakan kepadaku. Aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan siapapun, bahwa kehilangan tidak selalu berarti kegagalan. Kadang, ia hanya cara lain hidup mengajarkan makna cinta yang paling jujur. Banyak orang mencintai untuk memiliki. Aku mencintai, lalu belajar merelakan. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, apakah semua pengorbanan itu sia-sia? Apakah 6 tahun, lamaran, akad, dan janji setia itu terlalu mahal untuk sebuah akhir yang begitu cepat? Jawabannya datang pelan. Seiring waktu, tidak ada cinta yang sia-sia jika ia pernah tulus. Jika aku bisa mengulang waktu, aku tetap akan memilihnya, tetap akan melamarnya, tetap akan mengucap akad itu dengan suara yang sama. Karena meski singkat, aku pernah menjadi rumah bagi seseorang yang sangat ingin hidup. Dan mungkin itu sudah cukup, karena tidak semua kisah cinta ditakdirkan untuk panjang. Sebagian hanya ditakdirkan untuk bermakna. Kini, ketika aku menulis kisah ini, aku tidak lagi marah pada takdir. Aku tidak lagi menuntut keadilan dari hidup. Aku hanya menjalani hari demi hari dengan tenang, membawa satu nama dalam hati tanpa beban. Herlina tidak pergi meninggalkan kehancuran. Ia pergi meninggalkan aku yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih jujur pada hidup. Janur kuning itu memang berubah menjadi bendera kuning. Tawa berubah menjadi tangis. Janji bahagia berubah menjadi perpisahan. Tapi satu hal tidak pernah berubah. Cinta itu sendiri. Aku masih setia. Bukan karena aku terikat masa lalu, melainkan karena aku menghormati apa yang pernah suci. Jika kamu membaca kisah ini dan sedang kehilangan, ingatlah satu hal. Tidak semua yang berakhir itu gagal, tidak semua yang singkat itu sia-sia. Ada cinta yang tugasnya hanya satu, datang, mengajarkan arti hidup, lalu pergi sebelum kita siap. Dan jika suatu hari, aku menutup mata nanti, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku pernah mencintai dengan seluruh hidupku, dan itu adalah kemenangan terbesarku.